teman-teman semuanya, kita ketemu lagi di ibadah online pada hari ini. Gimana? Tetap semangat ya teman-teman. Oh iya teman-teman, jangan lupa kalau teman-teman pergi kemanapun tetap jaga protokol kesehatan karena COVID ini semakin tinggi teman-teman, oke? Dan tetap jaga kebersihan, jaga kesehatan, dan jangan lupa buat berdoa supaya kita diberikan perlindungan yang lebih dari Tuhan sendiri, oke? Nah, sekarang sebelum kita masuk ke ibadah hari ini, yuk teman-teman kita persiapkan hati dan pikiran kita supaya nanti ketika hambanya menyampaikan firman akan kebenaran Tuhan Yesus, biarkan teman-teman bisa menerima firman Tuhan dan akan menjadi pelaku-pelaku firman-Nya. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Kau nyatakan janji-Mu kepadaku. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Kau nyatakan janji-Mu kepadaku. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku
menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari sembah Tuhan, mari sembah namanya. Terima kasih Yesus, hati kami menyembah-Mu, mata kami memandang-Mu, Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau baik Bapa, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu Yesus sangat besar bagi setiap kami. Haleluya, 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 haleluya. Seberapa banyak dari kita yang percaya bahwa ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita tetap menggandeng tangan Tuhan, ketika kita tetap menempel sama Tuhan, kita bagai raja wali yang terbang sangat tinggi, yang dapat melampaui, yang dapat melewati seluruh angkasa raya, yang mana sama seperti kita yang dapat melewati setiap masalah, setiap problem yang ada di kehidupan kita. Salah satu contoh virus yang ada di dunia ini, kita dapat melewati bersama-sama dengan Tuhan ketika kita menempel dengan Tuhan. Mari kita angkat pujian ini. Ku kan terbang tinggi bagi Raja Wali. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil. Imani lagu ini teman-teman. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku.
percaya saat ku bersama Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Ku kan terbang tinggi, Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali. amin. Di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari teman-teman kita persiapkan hati kita, persiapkan pikiran kita, persiapkan pribadi kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah setiap hati teman-teman boleh menjadi tanah yang subur, yang siap ditaburi firman, yang siap ditaburi benih-benih firman Tuhan, yang mana nanti akan bertumbuh dan berbuah. Dan teman-teman bisa membagikan buah-buah firman itu kepada orang-orang di sekelilingnya. Tuhan Yesus, pada saat hari ini, layakkanlah kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Kiranya Engkau yang berbicara Tuhan lewat hati dan pikiran kami, agar kami boleh mengerti Tuhan apa yang ingin Kau sampaikan kepada setiap pribadi lepas pribadi kami. Kami siap Tuhan mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom, kaulah muda yang Tuhan kasihi, kesempatan ini mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 dan ayat yang ke-31. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas segala bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Di ayat yang ke-31, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Penciptaan manusia pada hari ke-6, Alkitab katakan bahwa sungguh amat baik. Dan sebelumnya Tuhan katakan bahwa Allah melihat semuanya baik. Allah melihat semuanya baik. Tetapi pada hari ke-6, pada waktu Allah menciptakan manusia, mengembuskan nafasnya kepada manusia, dan manusia menjadi makhluk hidup, maka firman Tuhan katakan bahwa sungguh amat baik. Ingat, generasi muda yang Tuhan kasih, bahwa hidupmu di mata Tuhan, di pemandangan Tuhan, sungguh amat baik. Saya ulangi, hidupmu di mata Tuhan sungguh amat baik. Maka dari itu, kita sebagai generasi muda, jangan terbuang hari kita dengan hal-hal yang sia-sia. Mari kita meneladani tokoh-tokoh Alkitab. Dari masa mudanya, dia hidup dalam kebenaran Allah. Dia hidup selaras dengan firman Tuhan. Salah satu contoh tentang kehidupan Samuel. Kalau kita baca di dalam kitab 1 Samuel pasal yang kedua ayat yang ke-26, demikian firman Tuhan.
Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Ternyata saudaraku yang kasih, Samuel sebagai anak muda dikatakan semakin besar. Disukai di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Jadi ada keseimbangan antara Tuhan dan manusia sesama. Nah, sering kita berkata, yang penting Tuhan terima saya. Lalu diabaikan kepada sesama. Tetapi Samuel sebagai anak muda, dia saudaraku yang kasih berkenan di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Maka dari itu saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah setiap kita sebagai anak-anak muda teladani kehidupan Samuel. Baik di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Dia berkenan. Dia semakin disukai. Artinya hidupnya menjadi terang. Hidupnya menjadi berkat. Dan kehadiran Samuel di keluarga Imam Eli, di bangsa Israel, kehadirannya menjadi berkat. Kehidupannya diberkati. Mengapa? Karena Samuel sadar, Samuel ingat, Samuel ada oleh karena doa orang tuanya. Oleh karena doa ibunya yang bernama Hana. Kaulah muda yang Tuhan kasihi, saudara sebagai generasi muda, sebagai generasi penerus bagi gereja, marilah kita introspeksi diri. Sudahkah hidup kita disukai di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia? Dan saya merindukan hidup kita baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia menjadi berkat. Contoh yang kedua tentang kehidupan Daud. Daud di masa mudanya mengembalakan kambing domba. Dia seorang yang saya katakan taat. Dia taat kepada orang tuanya. Pada waktu orang tua berkata, Daud, kau pergi ke padang belantara, mengembalakan kambing domba. Daud melakukannya. Karena Daud tahu bahwa hidupnya berarti, hidupnya berkenan di hati Tuhan. Maka pada waktu Daud di padang belantara, mengembalakan kambing domba, dia memainkan kecapi, memuji Allah, mengagungkan nama Allah. Hatinya melekat dengan Tuhan. Hidupnya selaras dengan firman Tuhan. Beda dengan kakak-kakaknya. Kakak-kakaknya diajari untuk berperang, menjadi seorang panglima, menjadi seorang prajurit. Tetapi Daud hatinya melekat kepada Tuhan. Hidupnya selaras dengan firman Tuhan. Dan bahkan Daud berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Nah, kita akan baca di dalam kitab Samuel pasal yang ke-16. Dari 1 Samuel pasal yang ke-16 kita akan membacanya, saudaraku yang kasih, bahwa di masa Daud diurapi oleh Samuel. Apa yang terjadi? Kita akan baca di ayat yang ke-13 dari 1 Samuel pasal 16. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Perhatikan dikatakan berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Dengan kata lain bahwa Daud di masa mudanya di hadapan kakak-kakaknya Daud diurapi. Dan roh Tuhan, roh kudus menguasai hidupnya. Luar biasa. Betapa indahnya
di saat muda kalau hidupnya dikuasai oleh Roh Kudus, oleh Roh Tuhan. Nah, kalau saya bahasakan bahasa Paulus, bahwa betapa indahnya kalau hidup kita di masa muda kita ditawan oleh Roh Allah. Nah, pada waktu Daud dikuasai oleh Roh Kudus ataupun kuasa Roh Tuhan, maka dalam karir Daud, dalam perjalanan Daud, saudaraku yang kasih, sampai menjadi raja, Allah sebagai pendampingnya, Allah sebagai sumber pertolongannya. Maka ketika Daud berperang selalu menang. Mengapa? Karena ada Roh Tuhan. Karena ada Roh Allah. Jadi saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kaulah muda yang Tuhan kasihi, biarlah hidup kita ini yang masih muda, ingat Anda sebagai generasi penerus gereja, Anda menjadi tulang punggung bagi gereja, maka milikilah hidup takut akan Tuhan. Maka hendaklah saudara berserah, hidupmu mau dikuasai oleh Roh Allah, sehingga saudara akan menjadi berkat, baik di dalam pelayanan maupun dalam lingkungan saudara, dalam pekerjaan saudara. Ingat, Daud pada waktu dikuasai Roh Allah, pada waktu itu bangsa Israel sedang menghadapi masalah yang sangat besar, menghadapi tantangan yang sangat besar, yaitu orang Filistin yang namanya Goliat. Raja Saul bersama-sama dengan para panglimanya ketika menghadapi Goliat, dia sangat ketakutan. Mengapa? Dia nggak mampu untuk menghadapi Goliat karena Goliat tinggi besar perawakannya dan bahkan senjata perangnya lengkap. Tetapi Daud sebagai anak muda, Daud tidak mengandalkan kekuatannya. Daud tidak mengandalkan kepintarannya. Karena apa? Antara Daud dan Goliat itu enggak seimbang di mata dunia. Tetapi di balik itu Daud mengandalkan Tuhan. Daud berjalan atas nama Tuhan. Walaupun para panglima Israel dan bahkan Raja Saul mengalami ketakutan, mengalami kecemasan, tetapi Daud tampil beda. Karena apa? Daud ingat dirinya ciptaan Allah yang sangat amat baik. Dan Daud mengatasnamakan Tuhan. Karena Daud tahu pada waktu Tuhan melibatkan dirinya, maka kemenangan akan dialaminya. Dan kalau kita baca dalam kitab Samuel, bagaimana antara Daud dan Goliat. Alkitab mencatat, Goliat dapat dikalahkan. Goliat dapat ditaklukkan. Walaupun pada waktu itu tidak ada dukungan yang mendukung Daud. Tetapi ada satu pribadi yang selalu mendukung kehidupan Daud, yaitu pribadi Allah sendiri. Maka Daud mampu mengalahkan Goliat. Siapa Daud? Di mata keluarganya enggak berarti. Tetapi di mata Tuhan, Daud berarti. Di mata Tuhan, Daud berarti. Di mata Tuhan, Daud berkenan. Mengapa Allah tidak memilih Eliab yang gagah perkasa, Abinadab, Syama dan yang lainnya? Karena hatinya jauh dari Tuhan. Dibandingkan dengan Daud yang masih muda, yang masih belia. Dia selalu memuji nama Tuhan. Dia selalu meninggikan nama Tuhan. Dia selalu memuji nama Allah. Firman Tuhan berkata bahwa Allah
bertahta di atas pujian. Dengan kata lain bahwa Daud menyanjung nama Allah dan mengandalkan Allah dan percaya kepada Allah, maka Daud memperoleh kemenangan. Tidak jauh bedanya dengan Sadra, Mesah, Abednego di masa mudanya ketika menghadapi perapian yang menyala-nyala. Tiga pribadi ini betul-betul mengandalkan Tuhan. Tidak takut kepada aturan yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar, tetapi dia lebih takut kepada Tuhan. Dan bahkan imannya berkata, andai kata Tuhan yang kami sembah tidak menolong aku, maka aku tidak akan menyembah kepada patung. Perhatikan, aku tidak akan menyembah kepada patung yang Tuhanku dirikan itu. Luar biasa. Karena Raja Nebukadnezar marah, maka dapur api dipanaskan 7 kali lipat. Maka Sadra, Mesah, Abednego tetap bersikukuh, tidak mau menyembah kepada patung. Dan akhirnya 3 pribadi ini dimasukkan dalam dapur api. Dan Alkitab berkata, 3 pribadi ini tidak terbakar. Dan rambutnya pun tidak terbakar. Dan bau hangus pun tidak ada. Luar biasa. Yang terbakar adalah tali-tali yang mengikat Sadra, Mesah, Abednego. Dan akhirnya nama Tuhan dimuliakan. Nama Tuhan diagungkan di kerajaan Babilonia. Luar biasa. Nah, generasi muda yang Tuhan kasihi, mari pada saat ini, apalagi saat ini, saat-saat yang masa-masa pandemi, masa-masa kaula muda yang Tuhan kasihi, masa yang saya katakan sangat sulit. Tetapi andalkan Tuhan, libatkan Tuhan, izinkan hidupmu dikuasai oleh Roh Allah. Karena hidupmu adalah pribadi yang sungguh amat baik. Dan tatkala Anda melibatkan Roh Tuhan, Roh Kudus, maka kesulitan apapun yang Anda hadapi, maka Allah memberikan jalan keluar. Dan Andalah sebagai pemenang. Nasihat Paulus kepada anak didiknya yang bernama Timotius. Kita akan membacanya di dalam 1 Timotius pasal yang keempat. Dalam 1 Timotius pasal yang keempat, kita akan membaca di ayat yang ke-12. Dari 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-12. Dikatakan demikian, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Nah, generasi muda yang Tuhan kasihi, ada 5 hal yang harus kita cermati di ayat ini. Yang harus kita renungkan, kita sebagai anak-anak muda Gereja Penyebaran Injil LUC Surabaya. Yang pertama, jadilah teladan dalam hal apa? Kaulah muda, yang pertama, dalam hal perkataan. Saudara, dalam hal perkataan. Mari kita belajar untuk memperkatakan yang positif. Tetapi ya banyak di sana bukan di sini. Nah, dari 100 kebaikan ada 2 kejelekan. Yang ditonjolkan yang mana? Yang 2, bukan yang 100. Tetapi saya akan percaya, kita sebagai generasi muda Gereja Penyebaran Injil LUC Surabaya, kita pun harus selalu berkata yang positif. Dan perkataan kita, perkataan yang membangun, yang menasihati, menghibur. Bukan perkataan yang memojokkan. Perkataan yang membangun. Perkataan yang diurapi Roh Kudus. Sehingga bisa membangun teman kita saat dia lemah, saat dia bimbang, dia bisa diteguhkan.
Yang kedua, dikatakan menjadi teladan tentang tingkah laku, perbuatan kita. Ya, jangan sampai perbuatan kita, tingkah laku kita di gereja alim, di luar gereja sudah enggak terkontrol dalam perkataan, dalam tingkah laku. Nah, jelas Paulus katakan, hendalah Timotius, engkau sebagai anak muda jadi teladan dalam tingkah lakumu. Yang ketiga, dalam kasihmu. Nah, kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama dan kasih kepada orang tua. Nah, mari kita belajar untuk menjadi teladan dalam kasih kita. Yang keempat, dalam kesetiaan. Kesetiaan. Anda bekerja di mana? Setia. Lakukan. Sehingga kalau Anda setia dan taat, maka Tuhan akan angkat. Dan itu terjadi kepada anak muda yang tinggal bersama-sama dengan saya. Ketika dia mendapatkan pekerjaan, maaf kata, dia kerja di gudang, angkat-angkat kaleng cat. Akhirnya karena kesetiaannya, ya dia bisa mengantar ya galon-galon cat ke toko-toko. Dan puji nama Tuhan, akhirnya berkat kesetiaannya, berkat ketaatannya, Tuhan angkat. Akhirnya dia bisa kerja di kantor yang tadi di lapangan. Kepanasan, kehujanan, dia bisa pindah di kantor. Dan dia bisa menyelesaikan kuliahnya S1. Luar biasa. Dan pekerjaan diangkat oleh Tuhan. Dan saya melihat bahwa anak ini, karena kesetiaannya. Dan bahkan salah satu manajer di mana dia bekerja, dia berkata kepada seorang yang membawa anak muda ini, Pak, tolong carikan seperti si A. Nah, dan dia katakan yang membawa anak muda ini, Pak, di dunia ini hanya ada satu, ya dia saja. Nah, saudaraku ini berkat kesetiaannya, Tuhan angkat hidupnya. Dan dia pada waktu kerja dia tidak melihat, wah ini pekerjaan yang sangat hina ataupun kasar, tidak. Tetapi ketika dia melihat, ya pekerjaan dan jalannya Tuhan, Tuhan yang memberikan dia setia, luar biasa. Akhirnya hidupnya diubahkan Tuhan dan diberkati Tuhan. Luar biasa. Selanjutnya dikatakan kita harus menjadi teladan dalam hal apa? Kesucian. Nah, kita sebagai anak-anak muda, sebagai generasi muda, firman Tuhan tegaskan kita menjadi teladan tentang hal kesucian. Tentunya dalam hidup kita. Kita tolak perkara-perkara yang sia-sia. Seperti Yusuf ketika digoda oleh istri Potifar. Yusuf sebenarnya ada kesempatan. Karena budak-budak yang di keluarga Potifar disuruh keluar semuanya. Hanya dengan Yusuf dan istri Potifar. Tetapi hari demi hari Yusuf dibujuk oleh istri Potifar. Tetapi Yusuf tidak menghiraukan bujukannya itu. Dan bahkan Yusuf punya prinsip bahwa apabila menuruti keinginan istri Potifar, itu menjadi hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Atau dengan kata lain menjadi ya kejahatan yang sangat besar. Dan dosa yang sangat besar. Maka hal itu tidak dilakukan oleh Yusuf. Nah, kita sebagai kaula muda, kita sebagai generasi muda, mari ada 5 hal yang kita perhatikan. Yang pertama, jadilah teladan dalam perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, dan kesucian. Tuhan memberkati. Kita akan satu di dalam doa.
Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kesempatan ini Tuhan kami sudah dengar firman-Mu, dan biarlah Bapa kami sebagai anak-anak muda, kami akan disukai di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Ajar kami ya Tuhan supaya hidup kami tetap dalam kendali-Mu, tetap dalam kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Sehingga hidup kami berkenan di hati-Mu. Hidup kami layak di hati-Mu ya Tuhan. Dan ajar kami ya Tuhan. Kami akan menjadi teladan dalam hal perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan dan kesucian ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Biarlah Bapak kuasa Roh Kudus-Mu akan menguasai hidup kami dan hidup kami ya Tuhan. Layak di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Berkati setiap generasi muda yang ada di gereja penyebaran Injil LUC Surabaya. Kalau saat ini Bapak mereka masih kuliah, berkati kuliahnya. Dan mereka yang sudah bekerja, berkati pekerjaannya. Dan demikian juga yang belum mendapatkan pekerjaan, berikan pekerjaan yang terbaik. Sehingga nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Segala pujian syukur hanya bagi Engkau ya Tuhan. Dan biarlah kuasa Roh Kudus-Mu dari sekarang akan memimpin setiap kami sebagai anak-anak muda. Sehingga hidup kami berkenan di hati-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan memberkati. Oke teman-teman, bagaimana dengan firman-Nya hari ini? Luar biasa dan pasti memberkati ya teman-teman. Oke, sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, kita angkat satu pujian. Terima kasih Yesus. Makasih Yesus, Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu bagi hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu bagi hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Oke teman-teman, sampai bertemu di ibadah online minggu depan. Keep on spirit, see you and God bless you. Bye-bye.